materi hari ini kita akan mempelajari support dan resisten ya. Sekalian kita akan membahas outlook IHSG 1 minggu ke depan. Jadi pertama kali saya akan membahas tentang apa itu support dan apa itu resisten. Support itu merupakan batasan harga yang disentuh terakhir kali, yang biasanya berada di bawah ya. Sedangkan kalau resisten adalah titik tertinggi harga yang pernah dicapai suatu pasar ya. Biasanya berada di atas ya. Jadi kalau garis yang ini itu namanya resisten. Kalau yang ini itu namanya, yang bawah ini support, maaf. Yang di bawah ini support, tentu di bawah ya, diulang-ulang. Itu merupakan supportnya. Dan yang di atas itu merupakan resisten yang sering disentuh karena nggak bisa dipatahin. Jadi dia menjadi resisten ya. Seperti itu. Nah, kalau yang di bawah lagi apa? Tapi support selanjutnya jika support sebelumnya ini dipatahkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau resisten, misal dia seperti ini ya. Ini kalau dia patah, dia akan menciptakan resisten baru. Sedangkan kalau support sudah pernah terjadi. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau resisten, nah membuat baru tertinggi. Apakah dia akan membuat baru tertinggi atau enggak? Itu diketahuinya ketika harga itu dipatah. Nah, contoh kasusnya gimana nih? Contoh kasusnya seperti ini. Sebelumnya pernah nyentuh-nyentuh juga kan area-area sini ya. 6.136. Namun pernah dijebol sekali ke arah 62.19 kan ya. Tapi selama itu tidak dapat ditembus, tetapi mereka terus menguji-uji support sampai akhirnya mereka patahkan sideways-nya. Dan di sini ada gap up lagi nih ya. Ya di harga 61. 62 ya, 6165 ya. 6172 nih. Ada IHSG ya. Ini kalau misal ini dijebol, kemungkinan akan ke sini nih. Ya. Seperti itu. Tapi kalau misal dia masih bisa bertahan, misal si IHSG bisa bertahan, kasusnya sama seperti ini. Dia nunggu break ya. Nunggu seperti ini ya. Yang harus ada gap juga. Kalau dengan adanya gap ini, semakin konfirmasi kalau trennya akan bullish. Tetapi dengan resiko dia akan kembali ke harga tersebut. Dia akan kembali ke harga tersebut suatu saat. Ya. Nah, saat ini IHSG ya sempat menyentuh area 6.526 lalu mantul kembali. Ya. Sama 605.24 dia mantul kembali. Nanti kalau misal Senin atau hari
dalam minggu ke depan, 1 minggu ke depan itu masih gagal berada di atas 6.650, IHSG masih akan sideways lagi dan akan ngetes lagi area support di 6529, 6524 sampai 6483 ya. Itu teman-teman ya. Nah, kalau kayak gitu seminggu ke depan kemungkinan merah dong. Ya, jawabannya belum tentu. Tapi bisa jadi. Di, ya, teman-teman. Jadi di pasar itu tidak ada yang pasti. Oke. Nah, mudah-mudahan materi kali ini mudah dipahami ya. Jadi teman-teman itu garisin aja setiap harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dilewati suatu sahabat. Nah, teman-teman tandain pakai yang ini ya, pakai yang horizontal line ya. Teman-teman bisa pakai yang mana aja gitu ya. Bisa pakai trading view, bisa pakai yang lain ya. Banyak kok itunya. Tapi biasanya sih orang pakai trading view ya. Ini situsnya www.tradingview.com. Download. Teman-teman bisa browsing, terus buka situsnya, terus teman-teman daftar ya. Buat akun boleh. Lalu nanti tinggal masuk aja ke kalau IHSG itu namanya composite di sini ya. Composite, oke. Okay. Nah, kalau ini namanya World List. Ya, seperti itu. Nah, saya akan ngajarin caranya masang trendline ya. Horizontal line maksudnya. Kalau trendline udah di kelas kemarin, tapi nanti kita ulang lagi minggu depan ya. Oke, tinggal klik yang ini ya. Di nomor 2, terus yang ini pilih yang horizontal line ya. Teman-teman bisa pasang atas sama paling bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah jadi. Nah, di sini ada yang namanya resisten di harga 6.750. Dan ada support di harga 6.408. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, sedangkan kalau di tengah-tengah itu apa? Tengah-tengah ini area bermain. Ya, area bermainnya. Jadi selama dia masih nyentuh area sini, dia akan mantul. Selama dia nyentuh area ini, dia akan mantul. Sampai kapan? Sampai salah satu di break. Jadi kita nggak bakalan tahu dia akan break ke atas atau dia akan break ke bawah. Yang bisa tahu itu cuman pasarnya aja. Jadi kita hanya bisa mewaspadai aja gitu. Oke. Nah, kita langsung uh, ke weekly dulu. Kita akan membahas outlook-nya untuk minggu depannya.
Kenapa kita harus buka weekly? Karena kita harus mencari tren weekly-nya. Ternyata tren weekly-nya ini masih uptrend to sideways ya. Jadi dia uptrend tapi masih sideways. Setelah ada yang dipatahin di sini, trennya tetap sideways. Sampai dia berhasil nembus si 6763 gitu ya. Begitu juga di Bonli-nya. Kita harus lihat tren-trennya yang jangka panjang. Nah, ini tren jangka panjangnya ya. IHSG itu sebetulnya masih uptrend ya. Tren IHSG itu masih uptrend. Tapi dia masih sideways di atas ini ya. Masih galau mau naik atau mau turun. Tapi secara mondi kita masih hari Senin depan itu apakah kita bisa bertahan di atas 6.618 atau masih akan menguji area 6.581. Kalau close-nya di 6.581 ke bawah, artinya sideways. Sudah di depan mata ya. Sideways-nya mungkin area-area 6490 sampai mungkin akan atas ke ya 62 ya. 6190 mungkin area-area atasnya ya. Jadi kita sabar-sabar dulu berbulan-bulan. Ya kalau dia misal gagal ya. Makanya besok itu penentuan banget di bulan Januari ini. Oke. Nah, kalau secara daily sih masih cakep banget ini. Masih di atas ya. Mudah-mudahan lanjut ya. Oke, kita ke sektoral. Sektor yang pertama kita bahas adalah sektor finance ya. Sektor finance ini masih HHL. Ya, walau HL-nya ini dipindah ke sini ya. Tapi dia masih oke. Nah, kalau secara tren ini masih lanjut ya. Strukturnya masih ada. Secara daily sih masih sideways to up ya. Jadi perbankan ini sebenarnya masih sideways. Tapi trennya itu masih mau naik. Dan di sini ada gap ya, 1574. Mudah-mudahan bisa ditembus ya untuk naik lebih tinggi ya. Mudah-mudahan juga dia bisa break area 1600. Secara weekly
Ini harus agak waspada ya, ini udah sideways terus ya. Biasanya sideways gini itu HH-nya ini bisa jadi gocekan aja. Dia mau sideways dulu. Area 1500 sampai 1554 ya. Jadi kalau weekly-nya udah harus hati-hati. Kalau monthly-nya ini masih lanjut sih. Masih lanjut ini ya. Oke. Finance-nya masih bagus sih. Cuma tergantung aja untuk minggu depan. Apakah masih akan lanjut atau masih mau koreksi santai dulu. Mungkin sambil nunggu waktu ya yang tepat untuk break resisten. Berikutnya properti, di mana properti ini buat low baru ya. Low high-nya bakalan sekitar 723. Jadi kalau teman-teman ingin uh, trading jangka pendek untuk saham properti masih bisa. Oke, seperti itu ya. Nah, saat ini dia ngapain? Dia itu masih nunggu kepastian. Jadi tapi dia harus membuat karakter dulu untuk low high-nya ya. Low high paling satu atau dua candle aja seperti ini ya, paling kencang tiga lah ya, seperti itu. Jadi jangan teman-teman harapin langsung, woi langsung bakal lewat sini langsung situ. Oh, enggak. Dia pun kalau misal dia ngebreak ya, dia ngebreak mungkin di sini ya 725 atau 726 itu di break dia, ya dia akan ngetes dulu area 706-nya. Ya, dia ngetes lagi, terus dia bantu lagi ke arah 722. Ya, naik lagi ke 724 atau 729. Dia turun lagi ke 720. Nah, terus dia naik lagi ke 733 gitu. Turun lagi 725. Nah, nanti setelah dia break terus resisten ini sampai dia bisa jadi uptrend lagi. Tapi dia bakalan lama naik turun ya, ya kayak gini lah ya. Nah, ya dia bakalan lama itu naik turunnya, terus di break, terus di tes lagi, di break lagi, tes lagi, sampai dia benar-benar ngetik, lalu ngetes dan mantul lagi. Nah, seperti itu ya. Sama di sini juga seperti itu. Sampai dia ganti, nggak bikin low lagi, jadi low-nya berhenti di sini gitu ya. Nah, kalau sekarang apa nih? Kalau sekarang ini dia itu masih sideways
tapi lebih akan koreksi lagi. Kenapa? Karena secara MA20, secara tren MA20 masih sangat downtrend. Oke. Nah, secara weekly-nya tambah parah ya. Tapi yang makin parah gini, tuh biasanya naiknya kenceng. Ya. Ya ini bukannya makin naik, tapi ya mungkin akan ada sedikit berita-berita yang bagus lah ya tentang properti untuk minggu depan ya. Jadi akan ada ya pantulan santai lah ya. Berikutnya ada energi. Ya, halo. Energi ini masih uptrend banget ya. Masih sangat awal ya, tertul itu kura-kura. Di mana dia itu mempertahankan trennya. Tapi kalau trennya patah, ya kalau trennya patah, teman-teman, itu dia bisa menjadi yang paling berbahaya ya. Kenapa? Karena penurunannya akan dalam. Dan kalau ya apalagi yang masuknya di tengah-tengah jalan gitu ya. Terus nggak mau TP bertahap. Ya, sektor ini tapi masih sangat uptrend ya. Ya, lihat nih masih naik terus. Ya, yang naik terus suatu saat akan jatuh ya atau ngetes area support ya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini ya. Contohnya itu kayak si ini ya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Naik tiba-tiba turunnya terus-terusan, oke? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, dia saat ini masih sideways saham ini, sektor ini ya. Kita belum bahas itu, kita akan ke properti udah, energi udah, energinya sangat uptrend, bagus, profitnya bertahap, agar teman-teman bisa menikmati cuannya. Oke, trans ini juga bagus nih. Ya, bagus banget nih. Ya, nah, seperti ini ya nih. Si itu tadi ya. Sama ya. Naik-naik terus ya, naik-naik terus, naik-naik terus, naik-naik terus. Sampai candlenya kecil-kecil, terus turun ya. Terus nggak bisa bangkit lagi. Sampai saatnya dia hampir jebolin yang ini, support yang ini, ternyata belum, tapi dia masih bisa mantul di area
1.500 berapa tuh? 1.536 ya. Di situ dia sempat mantul, dia naik lagi. Sekarang tertahan di resisten ya. Nah, 1.600 sampai 1.700. 1.690 sampai 1.700 ya. Area-area sini jadi akan sideways terus sampai dijebol ya. Misal dijebol nih besok 17.15. Nah, di situ baru trennya akan lanjut kembali. Oke, berikutnya ada properti, udah energi, udah basic. Basic industri juga udah bagus ya. Sempat turun, naik lagi. Kita tunggu penurunannya. Kalau udah mantul lagi, ya, kayak gini ya. Jadi dia udah mantul, turun, dia mantul lagi. Nah, di sini kita entry. Jangan mantul, nanti dia akan turun lagi. Kalau dia sudah mantul, kita entry lagi. Jangan lupa take profit kalau di area-area resisten. Ya. Nah, nanti setelah dia breakout, kita take profit lagi kalau dia udah berhenti di resisten. Oke. Makanya itu guna banget support dan resisten. Ya. Kalau trend line itu kita mempelajari trennya. Kalau struktur itu kita mengetahui arahnya, membuat arah apa ya, dia akan membuat trennya tertinggi atau dia akan membuat tren yang lebih dalam ya. Jadi teman-teman nggak akan uh, bingung kalau sudah tahu itu. Nah, sekarang teman-teman belajarnya support dan resisten. Dimana dengan mempelajari support dan resisten, teman-teman itu gak akan bingung. Oh, kemungkinan di sini loh nanti dia akan membuat suatu pergerakan. Ya. Walaupun misalnya ini tembus, ternyata kita nggak boleh menyikapi, waduh ini parah nih, waduh tembus ini parah nih. Ternyata enggak kan, dia bisa dibawa naik dulu. Nah, terus apakah dibawa turun lebih dalam? Enggak juga, sempat dipantulin 3 hari. Apakah minggu depan dibawa turun lebih dalam? Apakah bisa dijebol ini untuk minggu depan? Di harga 1.170? Jawabannya bisa jadi. Ya. Tapi kalau misal dia ngetes 1.170 ini, dia masih bisa mantul. Nah, teman-teman bisa ambil posisi dan take profit jika sudah dekat resisten. Seperti itu. Jadi teman-teman itu enggak istilahnya enggak ngejar-ngejar, sudah punya plan. Nah itu kalau teman-teman udah punya plan, itu sudah bagus sekali. Teman-teman udah bisa trading semi mandiri ya. Kalau teman-teman udah bisa trading semi mandiri, teman nggak perlu nunggu-nunggu adanya uh, nunggu-nunggu sinyal apa nih, besok mau belanja apa nih.
ada si tukang pom-pom nih, atau oh ada sinyal nih dari siapa kek gitu kan, ada yang masang di grup mana kek, nih dapat sinyal nih, ini si dia bilang si ini lagi bagus, teman-teman bisa gambarin nih, ini beneran udah mantul dari supportnya loh. Nah, kemungkinan bagus loh nih berada di sini. Kayaknya strateginya kita harus nilainya ini sesuai nggak sama ini. Kalau misal gagal gimana? Kalau misal berhasil gimana? Saya harus take profit di mana? Teman-teman pasti suka seperti itu kan? Tapi teman-teman harus ingat ya, yang sudah dibuat harus diterapkan. Ya, begitu teman-teman buat ceritanya, oh ini kalau dia kesini saya harus take profit. Nggak harus semua, tapi bisa teman-teman sisahkan sedikit. Kalau dia beneran masih naik lagi, teman-teman masih punya barangnya. Seperti itu ya. Kalau secara weekly sih basic nih masih bergerak turun. Oke, secara monthly-nya juga masih turun ya. Jadi cuma daily-nya aja yang bagus ya. Jadi kemungkinan besar ya minggu depan itu dia akan turun lagi. Oke, seperti itu. Nah, itulah gunanya kita melihat time frame yang lebih besar. Karena kenapa? Karena tema kita adalah outlook IHSG 1 minggu ke depan. Oke, berikutnya non cyclical. Ini masih tertekan di support ya. Dan ketika menyentuh area 65,8 ini, 655,8 ini, itu selalu mantul. Tapi dia juga selalu gagal di area 661. Ya, jadi dia berada di posisi sideways sampai terjadi break. Ya. Jadi kalau teman-teman yang suka scalping, ini bisa dimanfaatin. Dan harus ekstra hati-hati jika salah satu dijemput. Kalau secara weekly, trennya masih turun. Secara monthly, trennya juga masih turun. Oke. Berikutnya ada infrastruktur di mana saham ini sudah mulai, sektoral ini sudah mulai buat low-low ya. Low-low baru terus. Tapi saya harap dia bisa sideways dulu lah. Ya, dia akan sideways dulu. Nah, untuk menguji area 930-nya. Lalu kemungkinan akan ya turun lagi. Sepertinya masih akan ngetes area 910 sampai 900. Secara weekly masih turun. Mungkin akan ada pantulan.
secara monthly masih turun ya, masih belum bagus. Berikutnya ada sektoral health. Sektoral health ini sideways di atas ya. Untuk weekly-nya juga masih sideways. Untuk day trade-nya ini sideways juga nih. Ya karena trennya masih sideways. Jadi ini teman-teman udah harus hati-hati, ini udah deket-deket area resisten ya. Nah, kalau dia masih menuju area support di sekitar harga 1400, teman masih bisa, atau dia ada koreksi dulu wait and see, dan teman-teman bisa wait and see dan nunggu dulu. Kalau dia terjadi penurunan lagi, teman-teman bisa entry dengan take profit di area resistennya. Ya, sekitar sinilah. 1442, 1450 seperti itu ya. Berikutnya kita bahas sektor teknologi ya. Nah, ini udah sideways. Oke, dia akan ngetes area 7962 ya. Lalu dia akan turun lagi menguji area 7579. Kemungkinan, jadi masih kemungkinan ya. Jadi di saham itu nggak ada yang pasti teman-teman. Kalau secara weekly ini merupakan 3 candle merah ya, dimana itu biasanya setelah 3 candle merah, yang keempat itu hijau tipis, lalu dia akan turun lebih dalam. Jadi untuk minggu depan teman-teman bisa perhatikan saham-saham ini ya. Ya, itu mungkin akan ke area 8.000 dulu ya untuk minggu-minggu depan. Ya, jadi bisa jadi ini hanya jebakan. Jangan ke 8.000. Buat jatuhin lebih dalam. Oke, teman-teman harus hati-hati ya. Kalau mau bednya nyopot ya, kalau sudah sering ke bawah, teman-teman sendiri yang pusing ya. Teman-teman pusing sendiri. Oke, semua sektoran sudah dibahas ya. Saya akan langsung ke itu ada SMGR. SMGR kenapa turun terus? Ya karena memang trennya sedang turun Kak. Ya. Apakah dia akan naik lagi? Siapa tahu.
Cut loss-nya di mana? Saat ini cut loss pasang di bawah 6.550 ke bawahnya. Kalau teman-teman baru mau entry, kalau saya sih nggak saranin ya. Belum saya saranin nih. Karena dia belum ada breakout sama sekali. Dia selalu gagal terus. Dia hanya breakout yang ini ya. Dia hanya breakout support yang 6.700 dulu sempat dites-tes lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 28 dia sempat berada di atas ya. Dari resisten yang ditinggalkan menjadi support. Jadi kalau teman-teman mau ngambil itu rewardnya cuman sampai 6925 ya. Gak nyampe lagi 6910 malah. Ya, paling teman-teman bisa nyopet. Dan cut loss-nya jauh. Risk-nya tipis. Kalau saya sih stay out ya. Kecuali teman-teman bisa siap cut loss di 6.600 6.500 dengan TP-nya itu harus siap di 7.400. Apakah dia akan nyampe atau enggak? Ya saya nggak bisa jamin itu dia bisa nyampe atau enggak. Ya. Tapi kalau sektoralnya tadi kita bahas kemungkinan akan ada pantulan ya. Tapi saya bukannya mau pom-pom ataupun membenarkan saham ini akan naik. Tapi yang jelas saham ini sedang sideways area sini ya. Untuk tren jangka tren kuat. Oke. Untuk jangka panjangnya trennya masih downtrend kuat. Kalau jangka pendeknya trennya masih sideways. Ya, jangka pendeknya paling 670, 6750 sampai 6.900. Oke, weekly-nya weekly-nya ini sideways to down ya. Ya, tapi dia udah lama sekali tuh turun ya. Jika siap dengan trading plan-nya, jika teman-teman siap dengan trading plan-nya, ya silahkan ya. Seperti itu. Dan kalau dilihat secara monthly, ini itu 3 candle merah lagi ya. Tergantung besok nih kemana dia. Oke. Dan biasanya kalau 3 candle merah ini dia biasa pantulan. Nah, ini. Seperti ini ya. 1, 2, 3. 3 candle biru, yang keempat merah. Biasanya nggak pasti. Jadi di dunia trading itu saya ingatkan sekali lagi, tidak ada yang pasti ya teman-teman. Buktinya 1, 2, 3, besoknya merah. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Tetapi biasanya candle ketiga itu keempatnya merah.
atau 2, 3, keempat merah, kelimanya naik. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi trennya masih downtrend nih ya. Cuman ya sudahlah terlalu lama turun, mungkin dia sudah mulai lelah. Nah, teman-teman bisa mulai ya. Kalau pergerakan yang sudah tipis-tipis, ikutnya ada isat. Isat ini dia itu masih sideways dan sektornya itu sedang menjelek. Sektornya itu infrastruktur itu sedang jelek ya. Nah, kalau dia jebol lagi area 5.800, nah, dia akan ngetes lagi area 5.600 ya. Seperti itu. Tapi biasanya sih ini dipantulin dulu sih. Ya, dia nggak akan langsung ngerocos turun kayak gini tuh. Nggak. Kan dia masih sideways ya. Masih ditahan-tahan seperti itu ya. Kalau cut loss sih udah cut loss saya mah di sini. Cara weekly-nya juga udah mulai mau turun. Secara monthly-nya tuh lagi ngetes lagi untuk area sininya. Kalau dia gagal lagi ya terjun lah. Nah, semangat kon aku. Ini kalau teman-teman tertarik nih, bisa ditradingkan jangka pendek ke harga 695 sampai ya 700 lah. Dengan cut loss teman pasang di bawah 650. Ya, trading jangka pendek ya seperti itu ya teman-teman. Kalau secara tren ya dia udah lama banget turun nih. Seharusnya dekat-dekat ini harus ada kantor. Ya, harusnya dekat-dekat ini ada pantulan. Ya sudah lama sekali turun. Nah, 650 ya. Kalau 650 dijebol, SMRA bakal super downtrend. Ya, bisa jadi dia ke area sini 500 ya. Di hold dia ke 5.500, 5.200, 520. Maksud saya 600. Kalau nggak mau di 600 cut loss-nya, 650 cut loss-nya. Begitu dia jebol bisa ke 600 sampai 500 ya. Itu sangat-sangat bahaya teman-teman ya. Dan ini sudah lama sekali turunnya nih ya. Dan momentum turunnya itu sangat kuat. Cuman ya hati-hatilah ya. Sebaiknya cuman coba-coba aja lah teman-teman ya. Kalau mau nge-swing saham-saham seperti ini, ya harus sabar-sabar aja lah ya. Kalau saya sih nggak mau. Weton.
sama aja, semuanya kayak gini aja. White tone ini di mana dia? Candlenya lebih bagus dari yang dua tadi. Ya lumayan lah ya. Mungkin akan ngetes area 224 atau gagal lagi di 220. Kalau teman-teman bisa pasang di bawah 210. Secara weekly masih turun, secara daily masih turun, secara monthly masih turun. Ya, support di 208. BBRI. BPRI-nya 3 candle putih, 3 candle hijau, 3 candle hijau. Besok turun koreksi, teman-teman bisa tunggu. Mungkin sekitar area 4.100 sampai 4.110. Ada pantulan, teman-teman bisa spekulasi dengan target profit 4.180 sampai 4.230. Kalau ini gagal lagi ya udah, yang bakal sideways down ya, teman-teman ya. Hati-hati ya. Ini dia itu nggak hijau. Ini nggak hijau. Dia itu 4140 dan dia tertingginya 4170. Dia itu doji. Jadi ini nggak 3 candle bagus ya. Ini 2 candle bagus, satu doji biasanya turun sih. Jadi teman-teman harus hati. Nah ini juga suka terkecoh ya sama trading view, suka bikin yang kayak gini. Ya. Nah kan candlenya itu aslinya kayak gini, itu yang salib ya. Bikin cross salib. Ya, dia nggak kemana-mana harganya. Malah bikin penurunan. Ya ini kayaknya masih bakalan ngetes area 3.970 secara monthly. Ya masih oke sih monthly-nya. Ketimbang dilihat weekly-nya. Oke, saham ini masih sideways ya. Jadi kalau teman-teman ingin saham ini itu di hold, kalau untuk sekarang sih masih wait and see ya. Karena masih sangat belum layak untuk di hold. Tapi kalau mungkin di bawah harga 3.900 sampai 3.750 ini bakalan cakep banget. Kalau dia akan ngetes-ngetes area support di situ ya. Bukannya saya mau saham ini jelek, tapi itu harga murahnya menurut teknikal ya. Tapi kalau misal pasar menilai saham ini bagus, bakal naik ngetes lagi area 4.240, silahkan. Ya, saya nggak bisa tahu saham ini it's good or it's bad, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang pasti hanya cut loss-nya aja dipasang. Biar kalau plan kita gagal, ya udah kita tinggal bikin plan yang baru. Tapi kalau misal teman-teman gak rela, teman-teman harus pertimbangkan dengan lebih matang lagi plannya gitu ya. Misal, aduh kalau cut loss saya di sini nanti kena dong. Kalau kena saya rugi dong. Turunin aja. Ternyata malah kena. Teman-teman bisa rugi 2 kali. Tapi kalau ya saya TP-nya di sini, dia naik lagi. Tapi barang saya udah nggak ada.
Makanya teman-teman sisain. Misal di sini TP ambilnya 4 lot. Di sini jualnya 2, di sini jualnya 2 gitu. Tapi kalau misal di sini 2 cut loss, ya teman-teman masih ada cuan dikit. Teman-teman rugi tapi nggak rugi terlalu banyak. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada Adi Akra CTRA. Oh, saya tahu nih pasti ada yang ngomong terlalu lama. Saya udah tahu nih pasti ada yang pom-pomin properti karena properti udah lama turun ya. Kalau saya sih candlenya bukan makin gede tapi makin kecil dengan volume yang makin kecil. Sebaiknya tunggu dulu deh. Kalau saya sih kalau ngeliat saham itu ngeri-ngeri sedap. Tapi teman-teman hobi ya ngambil yang ngeri-ngeri sedap ya. Suka-suka aja sih. Ya plan orang beda-beda. Kalau saya sih nggak kayak gini mainnya. Kalau teman-teman hobi, ya udah cut loss pasang di bawah 785, ambil barang kalau dia bisa, ya kalau mau HK terserah sih. Ya karena risikonya juga lumayan kecil. TP 35, 850, udah situ aja. Loh, kok kayak gitu? Terus kalau misal lebih dari 830, lebih dari 850, dia ternyata ke 900. Gimana? Nah, kalau dia ternyata ke 900, lah kalau begitu saya udah TP duluan nih di sini nih. Kalau dia ke 900, apa dong plan saya? Gitu. Kalau dia udah break ini kan teman-teman sudah punya keyakinan nih. Waduh, dia bisa nge-break ini, nge-break resisten. Kalau dia bisa break resisten, dia pasti akan ada namanya pantulan. Nah, di pantulan itu teman-teman entry. Nah, saya mau holdnya dari bawah kok. Kayak kalau teman-teman mau seperti itu, trading plan-nya harus dijelasin lagi. Ya. Tapi kalau ternyata semuanya berakhir di 780, 770 gimana? Itu resikonya sesuai buat saya. Ya udah, jalanin. Ya, itu. Oke. Nah, ini tiga candle merah juga nih. Mungkin akan natul nih, tapi bulan depan kayaknya. Ya, bulan depan nih kayaknya. Tapi mungkin akan tes area ini dulu nih. 775 menurut saya. Atau 745 ya. Jadinya udah tadi apa lagi? Akra. Akra dong. Akra minyaknya jalan energi jalan sih. Cuman ya namanya masih stock split ya. Nobody knows lah. Mungkin akan ke arah 750 atau dia harus beli 740 dulu. Kalau masih gagal ya lanjut tidur di bawah 700. Kalau mau ngambil gak nyaranin, candlenya masih nggak bagus. Kalau copet silahkan. TP buat jalan 745 itu udah TP. Cut loss pasang di bawah 695.
Setelah stock split itu biasanya kayak gini, makanya saya males banget kalau ada saham-saham stock split gitu. Tapi kalau sahamnya bagus, it's okay. Macam-macam sido ya. Dia stock split saya tungguin. Bukan nge-performin sido. Tapi sido itu isinya investor semua rata-rata. Soalnya kalau dilihatin candlenya itu, copet tuh pada males masuk. Karena gerakannya kayak gitu semua. Santai-santai males mereka. Nah, ya semua lah ya. Pokoknya saham-saham properti udah hampir semua requestan itu masuknya ke properti. Ya, pantulan jangka pendek. Mungkin area 890 sampai 905. TP kalau ya TP 9890 905. Cut loss 860. Ambil bebas di mana ya? Trend masih down. Weekly-nya down. Monthly-nya down. Ini lebih parah sih. Masih mending masuk SMRA atau apa tadi ya. Masih jelas sedikit kendalanya gitu. Ini nggak jelas serius. Tapi bisa aja dia yang naik sendirian nanti. Nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau net TV, janganlah kalian masuk sini ya. Nggak ada di sini ya. Kalian mau makan beginian titik 3 titik 2 ya. Nyangkut. Jebret 150. 7% ya. 7% coy. 7%. Kita liatin 7%-nya di mana ya. Kebanyakan. Tipis lah. Cuma 308. Tapi terus-terusan. Oke. Jadi hati-hati lah ya. Kalau bisa take profit lah dulu. Sebelum take profit itu dilarang. Oke. Bebas. Kalau saya sih nggak pernah mau ngambilin saham yang beginian. Ya. Saya juga nggak pernah nyaranin teman-teman ikut IPO. Saya nggak pernah nyaranin teman-teman ikut IPO juga ya. Karena berbahaya ya. Semuanya bebas. Itu hak segala bangsa ya. Oke, terakhir yang kita bahas INDY ya untuk malam ini. INDY. INDY udah breakout sih. Kalau mau entry udah terlambat. Kalau mau beneran nunggu dia mantul kayak gini ya. Turun terus mantul baru entry. Ditunggu aja. TP terdekat kalau sudah punya barang 2200. Secara weekly masih lanjut. Mungkin akan lewat area 23. Kalau sudah punya saham di bawah di hold aja. Kalau udah punya saham di hold aja. Kalau secara monthly lanjut sih mungkin masih bisa ngetes area 24 sampai mudah-mudahan balik area 27 kembali. Oke. Secara structure bagus banget monthly-nya. Oke.
Cuman ya selama ini seperti itu. Ya, lihat nih kelakuannya. Naik, turun, 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 turun. Naik, turun, 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 turun. Naik, naik, turun, 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 naik, naik, turun, 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 turun. Itu ya. Atau naik, turun, 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 naik, turun, 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 naik, turun, turun, turun. Ya, seperti itulah. Ya, ikutin aja arahannya. Jadi, makanya saya lebih nyaranin tuh koreksi buat teman-teman entry. Oke, untuk kelas kita pada malam ini selesai sampai sini ya, karena gapnya ini juga udah ketutup ya. Jadi hati-hatilah ya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di kelas saya. Semoga, semoga minggu depan teman-teman cuan ya. Amin ya. Semoga di cuman hati-hati di bulan 2 itu biasanya terjadi biasanya sih penurunan ya. Karena laporan keuangan pada keluar semua yang kuartal 4 dan mulai melaporkan kuartal satunya. Oke, apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Terima kasih telah bergabung bersama kelas saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih telah hadir di kelas saya. Sampai jumpa minggu depan. Kelas kita akan membahas lain-lain dan structure untuk teman-teman yang baru ya, yang baru join ke grup. Kita akan mereview lagi, mereview ulang, dan mungkin akan membahas lagi Outlook IHSG, ya, dan mungkin akan uh, mempelajari sedikit teknikal baru nanti ya. Oke, terima kasih telah hadir. Selamat malam.